Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih ya karena teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya agar kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman nih udah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok belum ya? Belum ya, tadi belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa. Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat bimbingan kelompok itu apa. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri dan teman-teman semuanya sebagai anggota. Nah, di sini kita akan membahas tentang topik tugas atau topik bebas yang sedang kekinian. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk membangun dinamika dalam kelompok. Jadi nanti teman-teman bebas nih untuk menyampaikan pendapat atau apa yang teman-teman ketahui dan sudut pandang teman-teman tentang topik yang akan kita bahas. Itu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas ya teman-teman, seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, lalu asas kesukarelaan. Jadi teman-teman nanti jangan khawatir kalau nanti teman-teman menyampaikan pendapat akan bocor atau apa ya. Itu. Nah, sebelum kita memulai, di sini kita ada kontrak waktu nih. Nah, kira-kira teman-teman mau berapa menit untuk bimbingan kelompok ini? 30 menit. Oke, 30 menit ya. Tuh. Baik, berarti nanti 30 menit ke depan kita akan membahas topik yang ada pada bimbingan kelompok ini. Nah, untuk alur pelaksanaannya nanti teman-teman dimulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, memperkenalkan diri teman-teman, nama, asal daerah dan makanan daerah yang ada pada daerah teman-teman sekalian. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan kembali bimbingan kelompok seperti apa, lalu tujuannya, terus habis itu asas-asasnya, dan setelah itu kita akan melihat bersama-sama topik video yang sudah saya siapkan. Nah, di sini video yang saya siapkan yaitu tentang bahaya pinjaman online atau pinjol ya. Itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa menanggapi nih dari sudut pandang teman-teman masing-masing dari daerah masing-masing. Seperti itu. Nah, habis itu setelah teman-teman menanggapi, nanti kita menyimpulkan bersama-sama, lalu kita akan ada ice breaking juga, lalu setelah itu ada uca dan ada penutup, lalu teman-teman bisa menyampaikan kesan-kesan dari kegiatan bimbingan kelompok. Oke, kira-kira teman-teman sudah memahami? Iya, Bu. Oke, baik. Kita dimulai dari perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Masnya, boleh? Perkenalkan, nama saya Seva, asal dari Jepara. Makanannya apa, Mas? Makanannya khasnya sana. Nasi goreng. Oh iya. Oke, Mas Seva dari Jepara ya. Iya. Oke, selanjutnya ada Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Salsa Hah? dari Purwodadi. Iya. Makanan khas itu ada sebagai kodok. Oh, salsa dari Purwodadi. Terus Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Elin. Saya dari Kudus. Khas makanan saya itu soto Kudus. Iya. Eli dari Kudus ya. Iya. Lanjut Mbak. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Nazar. Saya dari Papua. Mm-hmm. Makanan khas dari daerah saya kapeda. Naja dari Papua ya. Ya. Lanjut Mbak. Perkenalkan, nama saya Vanes. Iya. Asal saya dari Jawa Barat. Makanan khasnya seblak. Oh iya, enak ya Mbak. Enak, Bu. Terima kasih Mbak. Yuk, lanjut, Mbak. Perkenalkan, nama saya Mawar, asal saya dari Jakarta Selatan. Oh iya. Makanan khas
Jakarta Selatan itu ada traktor, Bu. Kasih Mbak Mawar. Ya. Baik, teman-teman sekarang kan sekalian sudah pada kenal ya sama lain ya. Tadi ada yang dari Jepara, terus Purwodadi, terus Purwo, Bu, bukan Puro. oh iya, maaf, Purwodadi ya. Terus Kudus, terus dari Papua ya. Ini terus dari Mbaknya dari Jawa Barat, terus habis itu dari Jakarta ya. Iya. Nah ini berarti dari berbagai budaya yang berbeda-beda ya teman-teman semuanya ya. Iya. Oke. Terus oke. Nah, kira-kira teman-teman sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok? Siap. Oke. Nah, jadi di sini tuh ibu punya topik nih tentang bahaya pinjaman online. Ada yang tahu nggak sih pinjaman online itu apa? Pinjol. Ya, pinjol. Terus Kita meminjam lewat online. ya betul. Ya. Terus ada lagi? Seperti apa ya? Ya kayak pay later, kayak uang yang kita uang yang untuk sekarang tapi kita bayarnya kalau kita punya uang kayak gitu, Bu. iya. Ya intinya meminjam ya Meminjam lewat uang, iya. online ya gitu. Ya betul, dari teman-teman pinjaman online itu merupakan atau yang biasa kita sebut dengan pinjol. Kan pada zaman saat sekarang ini kan marak banget ya pinjol ini ya, apalagi ada kasus-kasus juga tentang pinjol ini. Nah di sini ibu punya satu video yang berkaitan tentang pinjaman online ini. Nah nanti kita simak bersama-sama ya untuk videonya ya. Kelihatan nggak ya? Teknologi di masa kini membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia, terutama teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi ini menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Saat ini di Indonesia, financial technology atau vintage berjenis peer-to-peer lending sedang naik daun, khususnya pinjaman online. Dalam kondisi mendesak atau terhimpit ekonomi, pinjaman online mungkin bisa menjadi solusi yang baik untuk sebagian orang. Selaras nih dengan data hasil riset bersumber dari Databox 2021, jadi terdapat beberapa penyebab utama mengapa masyarakat Indonesia melakukan jasa pinjaman online. Paling banyak sih untuk membayar utang lain alias gali lubang tutup lubang. Pinjaman online mungkin jadi solusi yang baik untuk kebutuhan finansial yang mendesak. Tapi sebelum memutuskan untuk melakukan pinjol, harus dipertimbangkan matang-matang nih resiko dan bahaya pinjol. Yuk kita bahas. Sebelum melakukan pinjol, pastikan kamu dapat membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Pinjaman online legal ya pasti pinjol yang sudah terdaftar, memiliki izin dan diawasi oleh OJK. Jelas nih ada identitas pengurusnya dan alamat lengkapnya. Nah, pinjol di Indonesia diatur lengkap dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, kalau pinjol ilegal ya pasti yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK, serta identitas pengurus dan alamat kantornya tidak jelas. Agar terhindar dari pinjol ilegal, yuk kita identifikasi ciri-ciri pinjol ilegal. Nah, yang pertama sudah pasti tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK. Kemudian menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. Ini beberapa contoh SMS yang dikirim oleh pinjol ilegal dalam memberikan penawaran. Yang ketiga, pemberian pinjaman yang sangat mudah. Yang keempat, informasi bunga dan biaya pinjaman serta denda tidak jelas. Yang kelima, ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. Ini merupakan beberapa contoh teror berupa ancaman SMS yang dikirim oleh pinjol ilegal. Yang keenam, tidak mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas. Yang kedelapan, meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam ponsel peminjam. Dan yang terakhir, pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI. Nah, sekarang udah bisa bedain kan mana pinjol legal dan ilegal. Oh iya, satu lagi, ingat ya kalau ada SMS atau WhatsApp yang masuk seperti ini,
pinjaman mudah atau mengirimkan link terkait tagihan, jangan langsung diklik ya. Itu bisa aja salah satu modus yang dimanfaatkan oleh pinjol ilegal untuk mencuri data atau menyalahgunakan data kamu loh. Pertanggal 9 Oktober 2023 ada 101 pinjaman online yang berizin OJK. Berikut adalah listnya. Untuk mengecek kebenaran atau legalitas pinjol, kamu dapat mengakses di dalam website OJK www.ojk.go.id. Kemudian dapat juga dikontak OJK 157, layanan WA 081157157157 dan ke email konsumen@ojk.go.id. Wah, sangat menyayangkan ya, sampai dengan saat ini masih banyak kasus-kasus peminjam yang mengakhiri hidupnya karena terjerat pinjol ilegal. Selain itu, terdapat beberapa bahaya pinjol ilegal. Yang pertama, teror pinjol, yaitu berupa ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan depresi. Kedua, bahaya tersebarnya data pribadi. Nah, ini juga bahaya banget loh. Kalau data pribadi udah kesebar, bisa aja disalahgunakan. Misalnya KTP pribadi dijadikan bahan untuk menipu orang. Yang ketiga, denda dan bunga yang menumpuk. Ini juga sangat bahaya karena seperti yang kita tahu, salah satu ciri pinjol ilegal yaitu bunga dan dendanya tidak jelas. Bisa saja kita pinjam 3 juta tapi ditagihnya 90 juta seperti pada kasus ini. Nah, sekarang udah tahu kan bahaya dan risiko dari pinjol ilegal. Aku punya tips nih buat kamu yang udah terlanjur melakukan pinjol untuk melunasi utangmu. Yang pertama, catat semua utang agar tidak lupa. Yang kedua, lunasi utang sesuai skala prioritas, dimulai dari nominal paling kecil atau dimulai dari yang paling dekat tenggat waktunya agar terhindar dari denda, atau melunasi utang dengan bunga paling besar agar bunga tidak semakin bertambah. Yang ketiga, cari penghasilan tambahan untuk membantu melunasi utang lebih cepat. Ingat ya, kalau terpaksa utang ke pinjol, pilihlah pinjol yang legal dan sebelum mengajukan, pastikan kamu sanggup untuk melunasinya. Tapi, jangan berhutang untuk melunasi utang ya sobat. Sekian. Nah, tadi kita udah melihat sama-sama ya teman-teman. Tadi kan ada bahaya tentang pinjol ya, pinjaman online nih. Nah itu kan memang ada beberapa yang memberikan keuntungan, tapi juga ada efek dari semua itu. Nah, di sini Bu mau tahu nih pendapat dari teman-teman, sudut pandang teman-teman terkait pinjaman online atau pinjol ini menurut teman-teman dari daerah masing-masing itu seperti apa? Mungkin dimulai dari Mbaknya. Dari teman saya banyak ya Bu yang pinjol itu, karena kalau di tempat saya itu kan ada banyak kampus gitu ya Bu, jadi mereka kan lebih mengikuti gaya hidup yang sekarang ya. Jadi kayak di sana ada clubbing, terus banyak lagi kayak tempat nongki gitu kan banyak Bu. Jadi kayak mungkin mereka saking kepepetnya nggak bisa nongki atau nggak bisa memenuhi gaya hidup mereka, jadi mereka memilih untuk pinjol. Yang nggak tahu mereka tuh bisa nyelesain apa enggaknya. Berarti di daerah Mbak Mawar ini tuh menormalisasikan ya yang itu, karena yaitu untuk menuruti gaya hidup yang dikatakan hedon ya. Terima kasih Mbak Mawar. Tanya Mbak Vanessa. Kalau dari saya sendiri penggunaan pinjol itu banyak ya Bu, tapi lebih karena memang kebutuhan pribadi. Jadi karena UMR di situ tidak mencukupi, sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi banyak di lingkungan saya yang memutuskan untuk melakukan pinjaman online untuk menutupi kebutuhan pribadi tersebut. Yaitu karena gaji yang tidak mencukupi gitu loh, sedangkan kebutuhannya banyak sekali dan semakin hari kan semakin tambah mahal seperti itu. Berarti kalau di daerahnya Mbak Vanessa itu hampir sama menormalisasikan pinjol, tapi untuk memenuhi kebutuhannya dikarenakan
gaji di daerah Mbak Vanessa itu belum mencukupi untuk kebutuhan saya. Terima kasih Mbak Vanessa. Selanjutnya Mbak Raza ini yang dari Papua ya. Iya, kalau saya itu kurangnya wawasan tentang ini ya, jadi online ya Bu. Soalnya saya itu di pedalaman dan bahkan internet saja susah masuk di pedalaman saya. Terima kasih. Iya, kurang tahu berita-berita tentang kayak gini. Pinjol gitu ya. Jadi juga kayak kurang paham juga ya apa pinjol tuh apa gitu Iya. ya. Jadi berarti di sana tuh masih jarang ya Mbak ya yang pakai yang menggunakan pinjol gitu. Iya. Makasih Mbak Raza. Selanjutnya Mbak. Kalau menurut saya itu di daerah saya sendiri Bu itu memang jarang sekali menggunakan pinjol seperti ini. Gitu aja sih. Jadi di daerahnya Mbak Belinda ini masih jarang ya menggunakan Iya. pinjol. Karena mungkin ada alasannya maksudnya kenapa? Maksudnya kok belum tahu pinjol? Padahal kan pinjol ini kan sudah sangat viral ya, dikatakan viral karena banyak sekali kan. Iya, di masa karena ini sih Bu, salah satunya karena pelosok kan di tempat saya itu benar-benar susah internet juga. Tapi kayak pengetahuannya sama, kayak kurang pengetahuan dengan pinjol ini. Seperti itu. Oh, berarti masih jarang ya Mbak ya Iya. untuk pengguna pinjol-pinjolnya. Ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya Mbak Salsa. Kalau di tempat saya itu juga jarang Bu ada yang pinjol, tapi lebih ke itu kayak pinjam ke kayak mengkar itu tau nggak Bu? Oh, kayak bank Bank titik. Iya, Lebih ke itu daripada ke pinjol, karena kan gimana ya, banyaknya orang-orang tua gitu ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan lebih memilih pinjaman Oke. yang bank kayak Wajib. gitu daripada pinjol. pinjol. Mungkin karena juga belum paham ya apa itu pinjol, terus jarang juga pakai HP. Dan mungkin dari pihak orang tua itu kayak nggak setuju ya, takutnya bunganya Iya. semakin besar gitu ya kalau Benar. pinjol gitu ya. Makasih Mbak Sasa. Selanjutnya Mas Seva. Kalau di lingkungan saya itu diperbolehkan, ya bukan diperbolehkan sih. Ada Lebih gitu ada ya. banyak gitulah Iya. Bu. Kayak contohnya kan di rumah saya atau teman-teman saya kan pada masih muda ya Bu ya. Jadi sudah paham tentang internet apa? Pinjol ini Iya, ya. pinjol itu. Lagi di kalangan saya itu gengsinya gede-gede semua Bu. Terus itu biasanya pinjolnya buat apa Mas? Ya, Kok teman-temannya gitu? ya paling dibuat seneng-seneng aja gitu Bu. Berarti hampir sama kayak Mbak Mawar ya, untuk menuruti kesenangan gengsi Iya. gitu ya. Kan apa-apa juga pada naik ya. Betul. Jadi kan kalau kalangan yang menengah ke bawah kan juga susah untuk mencari uang makanya milih cara pinjol pinjol itu. ini ya. Ya. Jadi menormalisasikan adanya pinjol. Terima kasih Mas Irfan. Oke teman-teman, tadi kan kita udah saling berpendapat nih. Tadi ada yang tadi dari Mbak Mawar, yang dari Jakarta, terus teman-teman Mbak Vanessa, terus tuh setuju, ya bukan setuju sih, seperti kayak menormalisasikan pinjol itu karena ada alasannya. Mungkin ada yang demi kebutuhan, terus ada yang untuk menuruti tensi. Terus Mas Eva juga tadi ya, terus mendukung menormalisasikan pinjol ini. Terus tadi juga ada yang tidak kurang setuju atau tidak setuju dari Mbak Salsa, Mbak Elin, Mbak Raza itu. Nah, jadi kan kita sudah saling berpendapat satu sama lain ya. Tadi ada yang mau menormalisasikan, ada yang tidak setuju. Oh ya, dampak-dampaknya kan tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa pinjol ini tuh sangat bahaya ya, banyak sekali dampaknya. Salah satunya itu seperti bisa berdampak ke psikis kita ya, psikologi kita, psikis kita.
misalkan orang yang tidak bisa melunasi pinjol ini tuh mereka kayak nanti tertekan, terus bingung, depresi, dan akhirnya mereka memilih untuk bunuh diri. Terus dampak yang lain juga kalau dari pinjol ini tuh membuat kemiskinan, terus ada juga mempermalukan keluarga, terus bunga yang didapat pun juga banyak, lebih banyak. Tadinya yang mungkin pinjam 3 juta jadi 90 juta gitu. Iya, kalau yang ilegal. Nah, tapi kan ada juga nih pinjol yang legal. Nah, pinjol yang legal ini tuh harus memenuhi syarat OJK. Nah, yang tadi ada seperti tadi ada yang tahu nggak syarat OJK yang harus ada identitas pribadi yang jelas gitu kan dari peminjam gitu. Dan butuh Face ID. Nah, juga terus sudah tercatat dalam pinjaman online gitu yang sudah disetujui oleh negara Indonesia ini gitu. Dari dampak-dampaknya teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan dari dampak-dampak pinjaman online ini? Ya boleh Mbak. Mungkin jadi keteteran ya Bu, mau ngikutin kayak gitu karena kan nggak tahu kan kita dapat rezeki kapan. Kalau misalnya emang kita keteteran buat kebutuhan kita yang ini, nggak tahu untuk kebutuhan ke depan kita masih udah bisa nutup kebutuhan yang belum gitu. Jadi menurut saya jadi pola hidupnya berantakan. Betul sekali dari Mbak Mawar menjelaskan bahwa dampak-dampak pinjol ini akan membuat hidup kita keteteran gitu ya, karena kan harus melunasi utang ini, terus bisa juga gitu, pinjol juga. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Ya, makanya sih kan dilihat dari video edukasinya itu kan tadi ada dampak psikologisnya, ternyata banyak banget orang yang sampai punya masalah zaman online gitu. Jadi ternyata tuh efeknya tuh semengerikan itu gitu loh. Padahal sebenarnya kalau yang pinjaman online ilegal kan kalau dari pemerintah seandainya itu tidak bisa ngambilnya ya nggak apa-apa, nggak akan dipersulit karena kan tidak di bawah pengawasan OJK. Tapi kan mungkin kan orang akan kebayang-bayang ya kayak takut dengan teror-terornya dan lain-lain karena sampai si pinjaman online banyak kok, maksudnya pinjaman online itu juga pakai preman-preman gitu loh. Yeah. Jadi mungkin mereka takutnya di situ gitu loh. Jadinya akhirnya mereka memutuskan untuk sebenarnya daripada aku dibunuh bilang bunuh diri aja. Ya, mengakhiri hidupnya ya Mbak ya. Soalnya kan kadang juga ada yang melalui teror juga lewat HP, lewat SMS, WA, sosial media. Oke, nah ini kayaknya kok pada tegang sekali ya karena pembahasan kita kan memang agak sedikit bikin tegang ya. Nah kalau kita ice breaking dulu gimana? Ya, oke. Nah di sini Ibu punya ice breaking. Ice breakingnya tuh nanti kalau Ibu bilang kepala, teman-teman pegang kepala ya. Nah terus nanti kalau Ibu bilang kelapa, nanti teman-teman tangannya gini. Ya. Terus nanti kalau Ibu bilang kenapa, teman-teman tangannya. Oke, udah paham? Oke, nanti ini kan mengatur konsentrasi ya. Nanti kita lihat teman-teman masih pada konsen nggak tadi ini. Oke, kita mulai dulu ya pemanasan. Kepala. Kenapa? Kelapa. Kelapa. Kenapa? Kepala. Kepala, kelapa. Kenapa kelapa? Oke, masih pada konsen. Yuk lagi. Kepala. Kenapa? Kepala. Kenapa? Kepala. Kelapa. Kelapa. Kenapa? Kepala. Kepala kenapa kelapa? Kepala kenapa kelapa? Oke, ternyata masih pada konsen ya. Oke teman-teman. Nah, kita kan sudah membahas tentang pinjaman online atau pinjol. Nah, di sini
Ibu akan menunjukkan bahwa pinjol ini tuh tentunya sangat berbahaya ya, apalagi di kalangan saat itu kan banyak sekali kayak anak-anak muda yang memilih untuk ambil pinjol nih untuk untuk memenuhi kebutuhannya, gengsi gitu kan. Nah, sebenarnya padahal pinjol ini mempunyai dampak-dampak yang sangat banyak, bisa berdampak ke psikologisnya, terus berdampak ke ada ingat dampak-dampaknya psikologis, terus habis itu jadi kemiskinan, terus bunganya bertambah gitu ya, tambah besar. Oke, jadi Bu pengen tahu nih kalau dari teman-teman apa yang teman-teman pahami dari bimbingan kelompok ini yang membahas tentang bahaya pinjol. Mungkin dari teman-teman bisa dimulai dari boleh gimana? Misalnya kan kita kepepet, tapi kita tuh nggak mau pinjol Ya. Terus solusinya tuh gimana? Apakah kita bisa, maksudnya ada cara lain nggak selain pinjol gitu? Oke, baik, pertanyaan Mbak Salsa bagus banget ya. Oke, izin Ibu menjawab, nanti boleh ditambahi oleh teman-teman. Nah, misalkan nih kita kepepet, pengen mungkin butuh uang, tapi kita nggak mau pinjol. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan ada pinjol yang ilegal dan legal. Mungkin bisa Mbak Salsa kalau mau menginginkan pinjam ke bank. Nah, kalau di bank kan bisa lebih terpercaya juga ya Mbak. Enggak, kalau ini kan maksudnya kan kalau pinjaman online kan banyak, kadang ada yang penipuan juga kan. Kalau di bank kan udah jelas nih, apalagi di Indonesia kan banyak bank yang sudah tersertifikasi dengan baik. Nah, nanti Mbak Salsa bisa meminjam uang melalui bank. Nah, tentunya bisa memilih bank yang sesuai dengan kebutuhan Mbak Salsa, seperti itu. Atau ya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Mungkin izin menambahkan Mbak. Kalau nggak mau pinjol, minjem aja ke temannya Mbak, keluarga dekat gitu kan. Kalau sama teman kan nggak ada bunganya ya pasti. Iya sih. Ya contohnya seperti saya meminjamkan uang kepada teman saya, sudah berapa tahun nggak dibayar, tahu biasa aja sih tapi. Iya. Ya benar sih caranya solusi Mas Eva juga bisa sih Mbak, mungkin bisa meminjam teman gitu kan, mungkin juga lebih percaya juga dan bisa mungkin tidak ada bunganya juga kan. Saya mau nambahin lagi ya. Boleh gimana? Mungkin sebelum melakukan solusi yang Mas Eva sarankan ya, saya juga ada saran, sebaiknya dipastikan dulu emang bisa menyanggupi kembalikan atau enggak, tergantung kapan sesuatu tujuan kan. Kalau misal emang baik-baiknya orang minjemin uang dan tidak dikasih tenggat waktu kan tetap ditunggu kan, namanya hutang. Kecuali kalau emang orangnya ikhlas, tapi kita nggak tahu kan. Jadi kayak kita juga harus punya etikat dari diri sendiri lah, inisiatif, tanggung jawab buat tanggungan yang kita minta ke teman kita, karena nanti dampaknya juga perpecahan dari teman, keluarga gitu kan, bisa banyak masalah gitu. Kayak gitu aja. Makasih Mas. Oke. Nah, di sini kan tadi teman-teman udah saling berpendapat gitu ya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu apa sih yang teman-teman dapat dari bimbingan kelompok kali ini yang berkaitan tentang bahaya pinjaman online. Mungkin dimulai dari Mbaknya. Yang saya dapat ya, kalau emang butuh, kalau memang kepepet banget, mungkin bisa digunakan pinjol, tapi pakainya benar-benar yang legal dan harus benar-benar teliti ya Mbak, Bu. Nah, terus ya itu aja sih, lebih teliti lagi dalam masalah peminjam uang online gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Khususnya saya sendiri yang dari pedalaman ya Bu. Iya, boleh. Menambah wawasan tentang pinjam online ini benar-benar merugikan diri sendiri karena dampaknya sangat buruk.
bunuh diri, terus Terus tadi kesulitan bagi dia sendiri untuk menutup utang yang Ya. sangat banyak ya. Ya. oke. Baik. Lagi Saya ya? Bu. Menurut dari pemahaman saya itu dari yang sudah video Ibu sampaikan ini, menurut saya itu bisa lebih paham karena saya jadi lebih tahu dari perbedaan ilegal dan pinjaman online ilegal dan non ilegal dan ilegal. Legal dan Ya, ilegal. ilegal dan legal, maaf. Ya, ya. Ya seperti itu, dan jadi tahu perbedaan itu seperti apa, dan saya kalau mau meminjam bisa tahu perbedaan itu. Ya. Jadi nantinya jika ada pinjaman online ilegal itu saya jadi bisa berhati-hati Ya. gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman untuk pendapat, lalu saran yang diberikan juga, dan pemahaman yang diberikan. Nah, tidak terasa kita sudah sampai pada tahap akhir dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Nah, di sini Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang dari berbeda budaya, latar belakang yang berbeda, sudah mau menyampaikan pendapat-pendapatnya. Nah, Ibu boleh meminta kesan-kesan dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Asik menambah wawasan, lebih seru tahu. banget Bu, serius. Nah, berarti pada happy, pada seru ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih ke depan ada kegiatan bimbingan kelompok, kira-kira teman-teman pada mau mengikuti? Mau semua ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih Ibu ucapkan. Bila mana Ibu ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena tadi kan di awal sudah berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, Sampai jumpa. sama-sama.